Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprilio Cahaya Dwi Chandra, NIM 2023 0501 0816 dari Prodi Teknik Sipil Universitas Kediri. Hari ini kita akan membahas tentang classification of soil atau klasifikasi tanah. Langsung aja ke materi pertama, yaitu klasifikasi tekstural. Klasifikasi tekstural bertujuan memberikan pemahaman tentang distribusi ukuran partikel tanah seperti clay, silt, sand, dan gravel. Metode yang digunakan melibatkan analisis ayakan untuk partikel kasar dan sedimentasi untuk partikel halus. Hasilnya berupa kategori tekstur tanah spesifik yang memberikan wawasan mengenai pengaruh ukuran partikel terhadap sifat fisik tanah, seperti permeabilitas, konsolidasi, dan daya dukung. Dan materi yang kedua ada klasifikasi berdasarkan perilaku teknik. Klasifikasi berdasarkan perilaku teknik menitik beratkan pada sifat plastisitas tanah seperti batas cair, batas plastis, dan batas susut. Pengujian konsistensi tanah atau Unterberg limits menghasilkan data kuantitatif yang sangat berguna untuk memahami perilaku tanah di bawah beban. Pendekatan ini bermanfaat untuk perencanaan desain fondasi dan struktur yang harus menahan deformasi akibat perubahan kelembapan. Yang ketiga, sistem AASHTO. Sistem AASHTO digunakan untuk mengevaluasi tanah dalam konstruksi jalan raya. Sistem ini membagi tanah ke dalam 8 kelas utama A/1 hingga A/8 berdasarkan parameter fisik dan mekanik seperti distribusi ukuran, butiran, dan plastisitas. Hasil klasifikasi ini menunjukkan kelayakan material tanah untuk lapisan perkerasan jalan dan menyediakan kerangka kuantitatif untuk mengevaluasi material secara akurat. Dan materi yang keempat, sistem Unified atau USCS. Sistem Unified Soil Classification System atau USCS dirancang untuk memberikan klasifikasi tanah yang fleksibel dan detail. Sistem ini mengkombinasikan hasil analisis ukuran butiran dengan data Unterberg limits untuk mengklasifikasikan tanah ke dalam kelompok utama seperti tanah berbutir kasar, tanah berbutir halus, dan tanah organik. Simbol-simbol seperti GW, SP, atau CL mempermudah komunikasi antar profesional dalam proyek teknik sipil. Kita lanjut ke materi yang kelima. Perbandingan AASHTO dan USCS. AASHTO lebih unggul untuk aplikasi transportasi karena kesederhanaan dan fokusnya pada parameter relevan dengan konstruksi jalan. Di sisi lain, USCS menawarkan fleksibilitas lebih besar karena mencakup berbagai jenis tanah untuk aplikasi teknik sipil umum. Perbandingan ini memberikan panduan bagi insinyur untuk memilih sistem yang sesuai dengan kebutuhan proyek mereka. Pada materi terakhir, yaitu kesimpulan, menunjukkan bahwa klasifikasi tanah merupakan aspek penting dalam geoteknik untuk memahami karakteristik dan sifat tanah sesuai dengan kebutuhan proyek teknik sipil. Pendekatan tekstural memberikan informasi mendasar tentang distribusi ukuran partikel tanah atau clay, silt, sand, dan gravel. Melalui analisis ayakan untuk partikel kasar dan sedimentasi untuk partikel halus yang berpengaruh pada permeabilitas, konsolidasi, dan daya dukung tanah. Sementara itu, klasifikasi berdasarkan perilaku teknik melalui pengujian plastisitas tanah menggunakan Unterberg limits atau batas cair,
batas plastis, dan batas susut. Membantu memahami respon tanah terhadap perubahan kadar air dan beban mekanik, khususnya untuk desain struktur seperti fondasi. Sistem klasifikasi AASHTO dengan membagi tanah menjadi 8 kelas utama A1 hingga A8 berdasarkan distribusi butiran dan plastisitas. Sangat relevan untuk material konstruksi jalan raya karena kesederhanaannya dan fokusnya pada kelayakan material lapisan perkerasan. Di sisi lain, sistem Unified Soil Classification System atau USCS menggabungkan analisis ukuran butiran dan Underbag limits untuk mengklasifikasikan organik. Menggunakan simbol standar yang mempermudah komunikasi antar profesional, AASHTO lebih unggul untuk aplikasi transportasi. Sementara USCS lebih fleksibel dan mencakup berbagai jenis tanah untuk kebutuhan teknik sipil yang lebih umum. Dengan mengintegrasikan pendekatan tekstural, perilaku teknik, dan sistem klasifikasi, insinyur dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, meningkatkan akurasi desain, serta memastikan efisiensi implementasi proyek teknik sipil sesuai dengan kebutuhan spesifiknya. Sekian pembahasan tentang materi klasifikasi tanah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.